Selamat siang, perkenalkan nama saya Dela Agnes Jebur Ginting, NPM 223520-3. Di sini saya ingin membuat 6 database baru dan 6 tabel barang. Kita buatnya di aplikasi XMPP. Yang pertama itu kita buka aplikasi XMPP-nya, lalu kita start. Setelah itu, setelah kita start, masuk ke adminnya. Lalu di localhost itu ada php-myadmin, lalu kita buat database baru dengan menekan new. Lalu di sini kita buat database baru. Di sini saya akan membuat database DB penjualan. Lalu saya create. Setelah itu di sini saya buat nama tabelnya yaitu tabel barang. Setelah itu kolomnya 3, lalu create. Setelah itu di kolom name ini di sini saya buat ID barang, lalu nama barang. Setelah itu di sini saya buat jumlah barang. Lalu karena dia ID, tipe datanya INT, di sini nama barang tipe datanya saya buat varchar. Jumlah barang INT panjangnya 20. Karena dia ID barang di sini saya buat primary key. Setelah itu go. Maka di sini sudah terbentuk struktur yang ada seperti di layar, yaitu ID barang, nama barang, jumlah barang. Setelah itu saya buat tabel kedua yaitu tabel pesanan, lalu ID di sini saya buat ID pesanan. Setelah tabel di kolom kedua ini saya buat tanggal pesanan. Lalu di sini saya buat nama pesanan. Karena di ID pesanan tipe datanya INT. Maaf, di sini tanggal pesanan. Karena dia tanggal pesanan saya buat date. Lalu di sini saya buat varchar. Setelah itu panjangnya saya buat 10. Karena dia ID saya buat primary key. Lalu go. Maka tabel kedua sudah jadi seperti di layar. Lalu saya akan membuat tabel ketiga yaitu tabel supplier. Di sini saya buat ID supplier, lalu nama supplier. Di sini saya buat alamat supplier. Di sini tipe datanya INT, nama supplier tipe datanya varchar. Karena dia alamat di sini saya juga buat varchar. Lalu panjangnya di sini saya buat 30.
Setelah itu, karena di ID saya buat primary key. Primary. Maaf ya Kak, agak typo. Lalu di sini go. Maka struktur tabel ketiga sudah terbentuk. Lalu saya buat struktur tabel keempat, yaitu di sini saya buat nama tabelnya pembeli. Nama kolom di sini yang pertama itu ID pembeli. Beli. Tabel kedua saya buat nama pembeli. Di sini tanggal pembeli. Oke, seperti yang sudah dikatakan kalau ID itu tipe datanya INT, nama pembeli saya buat varchar, karena dia tanggal jadi saya buat date. Panjangnya di sini saya buat 15. Lalu karena di ID saya buat primary. Lalu go. Maka tabel keempat sudah terbentuk strukturnya. Lalu di sini saya akan buat tabel kelima. Tabel kelima yaitu tabel penjual. Di sini di kolom pertama saya buat ID penjual. Setelah itu nama penjual, lalu tanggal penjualan. Di sini saya buat karena di ID tipe datanya int dan seperti biasa parser. Lalu dia tanggal saya buat tipe datanya date. Dan itu panjangnya saya buat 20. Lalu karena di ID saya buat primary. Lalu go. Oke, maka tertampillah strukturnya seperti ini. Lalu saya ingin membuat tabel terakhir yaitu tabel ke-6. Di sini nama tabelnya tabel transaksi. Di kolom pertama kita buat ID transaksi. Lalu tanggal transaksi. Sini jumlah transaksi. Lalu di sini ID itu tipe datanya kita buat INT. Di sini tanggal saya buat tipe datanya saya buat date. Oh, maaf. Di sini saya buat karena dia jumlah. Karena dia jumlah tipe datanya INT. Lalu seperti biasa saya buat karena dia ID saya buat primary. Lalu go kan. Maka sudah terbentuk struktur tabel ke-6-nya. Di sini sudah ada 6 tabel yaitu yang pertama tabel barang, pembeli, lalu tabel penjual, lalu tabel pesanan, supplier, lalu yang terakhir tabel transaksi. Di sini pertama kita masuk ke SQL untuk membuat
nama-nama 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 dari tabel yang kita buat. Misalnya ID barang. Kita buatlah. Kita masukkan rumusnya. Insert into barang values kurung ID barangnya yang pertama kita buat 01 lalu koma tanda petik lalu namanya kita buat Dela lalu koma setelah itu tanda petik sini jumlah barangnya kita buat 3 tutup kurung lalu koma setelah itu berarti yang kedua kita buat ID barangnya 02 setelah itu namanya kita buat Dina lalu jumlah barangnya kita buat 4 setelah itu tutup kurung koma lalu yang ketiga kita buat ID barangnya 03 setelah itu nama barangnya setelah itu salah typo ini Kak. Nama barangnya kita buat pikir tidur. Enggak, bentar. Nama maaf ya Kak. Maaf makin. Lalu di sini saya buat pensil. Di sini nama barangnya saya buat penghapus. Lalu jumlah barangnya kita buat 5. Setelah itu tutup kurung diakhiri dengan titik koma. Lalu kita bukan. Lalu kita jelajahi. Maka di sini sudah tertampil namanya seperti ID barang, nama barang, jumlah barang, ID barangnya yang pertama jumlahnya itu ID-nya 1, nama barangnya pulpen, jumlahnya 3. Lalu kita masuk ke tabel pembeli. Kita masukkan rumus seperti tadi. Insert into pembeli values buka kurung tanda petik di sini kita buat ID pembelinya 08 lalu koma lalu tanda petik lagi lalu nama pembelinya kita buat di sini Dina karena dia tanggal jadi tahunnya berada karena tipe datanya date jadi tahunnya itu ada di depan itu tahun 2024 bulan 6 tanggal 8. Oke, tutup kurung lalu koma. Setelah itu kita masukkan agar tidak capek kita kopikan saja.
Di sini kita buat ID-nya 9, namanya Dela, tahunnya tahun 2024. Di sini saya buat bulan 8, tanggal 8. Lalu enter. Sini saya buat ID-nya 10, agak typo, Kak. Lalu di sini namanya saya buat Esther. Sini tahun 2024, di sini saya buat tanggal 12, bulan 12 tanggal 8. Berakhir diakhiri dengan titik koma. Sebentar ya. 2000 Bentar, bentar ya, Kak. Oke, diakhiri dengan titik koma. Lalu kita bukan. Oke, di sini saya masukkan rumus untuk tabel pembeli. Pertama, insert into values, insert into pembeli. Values, lalu di sini buka kurung, sini ID pembelinya 08, koma, titik, di sini kok tanda petik, lalu nama pembelinya saya buat Dela, seperti nama saya, lalu tanggal pembelinya, karena di sini tanggal dan tipe datanya date, jadi tahunnya berada di depan. Ini tahun 2024, lalu bulan 12, tanggal 8, lalu dikurung, koma, setelah itu agar tidak capek kita kopikan saja.
Lalu di sini saya buat 9, setelah itu namanya saya buat tester, lalu di sini saya buat bulan 8, tanggal 8. Enter, lalu tabel ketik. Oke, di sini saya buat ID-nya kode 10, nama pembelinya Gina, lalu di sini bulannya saya buat bulan 9, tanggal 8, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu kita bukan. Nah, setelah itu kita jelajahi, sudah tertampil seperti di layar. ID pembelinya 8, nama pembelinya Dela, tanggal pembelinya tanggal 8 bulan 12 2024. Setelah itu kita masuk ke tabel penjual. Lalu kita masukkan rumusnya. Itu insert into Ctrl A, lalu masukkan insert into penjual values, buka kurung, lalu tanda petik. Setelah itu ID-nya kita buat 11. Setelah itu nama pembelinya kita buat LV, tanggal penjualnya itu tahun 2024, bulan 6, tanggal 9. Lalu tanda petik, kurung, lalu koma, seperti biasa. Agar tidak cacat, mari kita kopikan. Ini saya buat 12, namanya Aldo, lalu bulannya bulan 9, tanggal 10. Setelah itu ketiga, ID-nya kita buat 13, namanya kita buat di sini Alfi. Lalu di sini kita buat tanggalnya tanggal 14 bulan 6. Oke, diakhiri dengan titik koma. Lalu teguhkan. Maka kita jelajahi, sudah tertampil juga seperti yang tadi. ID penjualnya 11, nama penjualnya LP, tanggal penjualnya tanggal 9 bulan 6 2024. Setelah itu kita masuk ke tabel pesanan, yaitu kita buat rumusnya. Insert into pesanan kanan values, buka kurung, tanda petik. Di sini ID pesanannya saya buat 14. Lalu tanggal pesanannya saya buat 2024, tanggal 10, bulan 10, tanggal 10, lalu tutup kurung, setelah itu koma,
Maaf Kak, typo. Setelah itu kita buat nama pesanannya sembako. Ya. Lalu enter. Sini kita buat ID-nya 15, tanggal 11, lalu bulan 10. Di sini kita buat nama pesanannya kulkas. Setelah itu enter. Lalu ini kita buat ID pesanannya 6. Lalu bulannya kita buat bulan 12, tanggal 12. Di sini nama barangnya kita buat mesin cuci. Lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu kita go-kan. Kita jelajahi. Setelah itu tertampil juga seperti yang ada di layar ID pesannya. 14, tanggal pesanannya tanggal 10/10/2024, nama pesanannya sembako. Itu kita masuk ke tabel supplier. Lalu kita masukkan rumusnya. Di sini insert into supplier values. Ini ID suppliernya kita buat 20. Nama suppliernya kita buat Joko. Lalu alamat suppliernya di Jalan Pales. Lalu untuk kurung koma. Setelah itu kita kopikan. Sini kita buat ID-nya 21. Sini kita buat namanya Jaka. Alamatnya Simalingkar. Lalu koma. Sini kita buat ID-nya 22, namanya Kiki, alamatnya Nilam. Lalu diakhiri dengan titik koma. Lalu kita go-kan. Maka sudah tertampil juga seperti ini ID supplier 20, nama supplier Joko, alamat supplier Pales. Lalu tabel terakhir kita masukkan rumusnya. Insert. Maaf Kak. Oke, sini kita masukkan insert into transaksi values kurung. Di sini ID-nya kita buat 30. Lalu kita buat tanggal transaksinya 2025, tanggal bulan 9, tanggal 20, kurung lalu koma. Kakak typo. Lalu di sini kita masukkan jumlah transaksinya sebanyak 30.000. Setelah itu enter.
Seperti biasa kita kopikan. Jadi sini kita buat ID-nya 31 tahun 2023 tanggal 9 bulan 10 tanggal bulan 10 bulan 10 tanggal 21. Ini kita buat jumlah transaksinya 50.000. Lalu enter. Setelah itu sini kita buat 32. Sini bulan 11 tanggal 11. Ini kita buat jumlah transaksinya 40.000. Lalu diakhiri dengan titik koma. Setelah itu go. Maka sudah tertampil seperti ini. Setelah itu saya akan memasukkan rumus untuk menampilkan ID transaksi. Saya masukkan rumusnya, yaitu select from transaksi where ID transaksi sama dengan tanda petik, ini saya buat 30. Lalu titik koma. Setelah itu kita go kan. Maka di sini tertampil ID transaksi yang kita masukkan yaitu 30 dan tanggal transaksinya juga tertampil yaitu tanggal 20 bulan 9 2025. Jumlah transaksinya 30. Setelah itu saya ingin memasukkan rumus untuk menambah field pada tabel pesanan. Oke. Di sini saya akan menambahkan field pada tabel pesanan dan saya akan memasukkan rumus alter table pesanan lalu add jumlah pesanan INT 30 kirim titik koma, lalu teguhkan, lalu kita lihat. Maka di sini tabel pesanan sudah tertambah yaitu jumlah pesanan. Lalu di sini saya ingin menghapus tabel transaksi dengan memasukkan rumus alter table delete from
from transaksi where sebentar. Oh, di sini saya ingin memasukkan rumus untuk menghapus tab untuk menghapus tabel tabel jumlah pesanan. Sini saya masukkan rumusnya. Lalu di sini untuk menghapus tabel jumlah pesanan, ini saya akan masukkan rumusnya yaitu delete from pesanan lalu drop jumlah pesanan. Setelah itu titik koma. Di sini saya ingin memasukkan rumus untuk di tabel pembeli. Di sini saya ingin masukkan rumus untuk mengupdate nama pembeli ini menjadi nama saja. Masukkan rumusnya yaitu update pembeli set nama pembeli sama dengan titik kok di sini nggak ada petik, lalu di sini saya masukkan nama pembelinya. Di sini rumus untuk mengupdate nama pembelinya. Oke, di sini saya akan memasukkan rumus untuk mengupdate nama pembelinya, misalnya Dela. Saya akan update nama pembelinya. Di sini saya akan mengupdate nama pembelinya itu dengan memasukkan rumus update 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 pembeli dan nama pembeli sama dengan Bella, lalu where ID ID pembeli
Yuk, teriak. Update, update pembeli, update nama, update pembeli, set nama pembeli, lalu di sini buat salah, koma, setelah itu where ID pembeli kapan. Oke. Setelah itu teguhkan. Maka namanya sudah terupdate dari Dela menjadi Lala. Di sini saya ingin menampilkan tabel supplier dengan memasukkan rumus. Select nama supplier, lalu from supplier, enter, lalu order. Order by nama supplier. Di koma, lalu kita buka. Maka tertampillah tabel suppliernya. Hanya inilah yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.